Ada yang terlewat kelompoknya? Coba Ya, dicek Pak. kembali. Atau ada yang tidak aktif sama sekali dari 9 kelompok Masuk ini? semua atau untuk kelompoknya sudah masuk semua, Pak. Sudah pas 45 orang, Pak. Sudah 45 orang dan semua aktif. Iya, Pak. Jangan nanti satu kelompok cuma ada ternyata cuma 2 orang yang aktif, 3 lagi sebenarnya sudah tidak kuliah lagi. Sudah oke semua? Pembagian kelompok juga sudah oke? Sudah berimbang? Pembagian kelompok juga sudah berimbang? Syarani sudah berimbang, Syarani? Syarani Iya, Pak. sudah oke kelompoknya? Iya, oke, Pak. Oke. Alia sudah oke? Sudah oke, Bapak. Akila? Eh, izin Bapak, Akila kelompok 3 setelah dicek itu atas nama Janius. Sebelumnya itu tidak pernah masuk perkuliahan, Bapak. Oke. Berarti kemungkinan besar tidak akan ada penilaiannya. Iya, bisa jadi Bapak. Ya, berarti tinggal berempat. Ya, sisanya aman, Bapak. Oke. Coret saja langsung. Tatia, mana Tatia? Tatia mana? Atau Deska? Iya, Pak. Gimana kelompoknya? Aman, Pak. Oke. Jericho? Iya, Jericho mana? iya Pak. Gimana Jericho kelompoknya? Eh, aman Pak. Oke. Kemudian Yunisa? Yunisa atau Fibri? Atau yang mewakili kelompok 4? Aman, Pak. Oke. Cara ini tadi sudah. Indah? Atau yang mewakili kelompok 6? Aman, Bapak. Prabu? Yang mewakili kelompok 7? Aman, Pak. Adit? Atau mewakili kelompok 8? Adit atau yang mewakili kelompok 8? Ya, Pak. Adit atau yang mewakili kelompok 8? Setuju, Pak. Nyimas atau yang mewakili kelompok 9? Nyimas atau yang mewakili kelompok 9? Hadir, Bapak. Iya, aman, Bapak. Oke, ya artinya tidak ada masalah dari sisi kelompok, maka kelompok ini jadi pegangan saya untuk Anda nanti melakukan tugas. Oke ya, oke kalau seperti itu. Nah, saya sedikit memberikan gambaran bahwa pada saat kita berbicara tentang kondisi kelautan, sudah zoom dulu, share, maka dasar yang akan kita lakukan analisis adalah dasar pengelompokan wilayah pengelolaan perikanan. Artinya apapun nanti yang Anda lakukan, itu basicnya adalah wilayah pengelolaan perikanannya. Ada beberapa pengelompokan, 1, 2, 3 kurang lebih itu. Satu, WPP 571 itu daerah Selat Malaka, WPP 711 ada di daerah Laut Cina Selatan dan sebagainya, WPP 572 ada di pantai barat Sumatera, WPP 573 ada di eh, Selatan Jawa, WPP 712 ada di Laut Jawa. Nanti tugas-tugas kita akan fokus sebenarnya di WPP yang sebelah kiri. Apa itu WPP? Saya pikir saya tidak perlu masuk. Sebenarnya daerah penangkapan ikan kalian sudah belajar. Di mata kuliah eksplorasi harusnya sudah belajar ini semua. Wilayah pengelolaan perikanan itu seperti apa, pembagiannya apa. Saya tidak bicara tentang
bagaimana dia membagi, tapi paling tidak kita akan beranjak apa yang terjadi fenomena di daerah WPP 571, WPP 711, WPP 712. Kita akan coba mengeksplor data kaitannya nanti dengan apa yang terjadi dengan kondisi musimannya, baik dari sisi lingkungan dan sebagainya, kemudian bagaimana produktivitasnya di masing-masing WPP. Satu kelompok nanti mungkin tidak semua WPP, hanya di satu WPP tertentu. Nah, yang menjadi tantangannya nanti, bagaimana Anda menentukan batasan WPP. Batasan WPP ini nanti bisa Anda gunakan dengan file SAP, bisa juga Anda gunakan dengan poligon atau kotak. Problemnya, pada saat Anda bicara kotak, maka kondisi ini kan bentuknya tidak kotak 100%. Nah, itu menjadi tantangan. Dan itu menjadi dasar saya untuk menilai seberapa kreatif Anda. Pak, boleh nggak Pak, saya melakukan pembahasannya nanti, saya ngambil kotak ini saja. Kotak yang Anda anggap sebagai batasan itu. It's okay, tidak ada masalah. Cuma problemnya, berarti Anda mengcover wilayah yang di luar WPP. Termasuk yang ini nanti. Itu di luar WPP. Misalkan Anda fokus membahas WPP 5711. Anda mau bicara WPP 711 ini. Tapi Anda mengambil wilayahnya seperti ini. Artinya begitu Anda rata-ratakan nilainya, maka kemungkinan besar wilayah ini juga masuk, wilayah ini juga masuk. Padahal datanya itu bukan data WPP 711. Disitulah tantangannya nanti, dan disitu menjadi dasar penilaian saya seberapa kreatif Anda merancang skrip yang akan kita lakukan. Di situ dulu ada pertanyaan. Di situ dulu saya tanya, ada pertanyaan? Seberapa kreatif Anda pada saat mendesain skripnya, itu akan menjadi catatan dan menjadi penilaian. Tentunya akan berbeda dong yang hanya membuat dalam bentuk kotak saja, atau memang menggunakan file SAP, dan sebagainya. Itu akan menjadi dasar penilaian di masing-masing kelompok. Oke? Jelas? Jelas? Jelas, Jelas Pak. ya? Ya. Saya akan share di chat ini tugasnya. Silahkan 9 kelompok Anda chat dengan masing-masing kelompok Anda, apa yang akan Anda pilih. Ada saya siapkan ada 11 ya, 11 yang bisa Anda pilih, dan masing-masing kelompok saya berharap beda-beda. Nah, sambil nanti berjalan, Anda silahkan berdiskusi, chat, atau saya akan kasih waktu 5 menit, Anda berdiskusi dengan kelompok Anda masing-masing. Anda boleh chat di kelompok Anda masing-masing. Anda tentukan yang mana menjadi tugas Anda. Saya share dulu. Saya chat. Saya share tugasnya. Maka itu akan menjadi tugas Anda nanti. Share dulu ya. Oke, saya sudah share di chat. Silakan Anda lihat. Saya beri waktu. Nanti sambil 5 menit Anda berdiskusi. Sambil saya coba jelaskan masing-masing apa yang akan Anda lakukan. Oke. Saya buka dulu. Oke, saya share screen. Share screen. Saya akan masuk ke share screen saja. Oke. Ini tugas yang Anda lakukan.
Anda sebenarnya bisa ambil semua dalam bentuk Python nanti. File itu sebenarnya sudah saya berikan gambaran. Itu kaitan tentang apa? Contoh misalkan, di sini kita bicara tentang bagaimana menentukan prioritas primer. Studi kasus yang diambil Northwest European Europe Self. Linknya itu ada di sini. Kalau Anda nanti buka langsung, maka link itu ada di sini. Oke, linknya ada di sini. Tutorialnya Anda bisa tonton di sini. Kalau Anda kurang jelas, walaupun sebenarnya tahapan-tahapan itu sebenarnya jelas nanti di Jupyter Python-nya. Kemudian setelah Anda lihat ini, Anda lihat deskripsinya, Anda pahami, sambil nanti Anda, kalau kurang jelas, Anda boleh nonton YouTube-nya, Anda boleh ngambil ini. Masuk ke download Jupyter Notebook-nya. Anda masuk ke Jupyter Notebook, maka Anda akan diarahkan sebenarnya. Anda akan diarahkan di mana saya mengambil file dan file apa yang saya butuhkan. Oke. Anda boleh mendownload semua, dan Anda boleh mendownload hanya yang file 2,9 MB ini. Anda boleh ambil yang 2,9 MB, yang file NWS Intermediate IPYNB. Ini kan extensionnya Jupyter Python. NWS Intermediate ini yang Anda ambil. Kalau kita buka nanti NWS Intermediate ini, sorry, saya ambil ini. Inilah file aslinya. Oke. Ini file aslinya. Kita mau melihat bagaimana produktivitas primer yang ada di daerah ini. Oke. Step by step-nya sebenarnya sama deskripsi yang dilakukan di sini. Tugas Anda lakukan dulu apa yang tertulis di sini. Sampai Anda berhasil sampai level yang paling bawah. Sampai nanti Anda berhasil level bawah. Oke. Itu yang Anda lakukan. Pertama, Anda lakukan dulu, artinya Anda mencoba apa sih yang dia inginkan. Pertama, yang paling penting Anda perhatikan, kalau kita lihat dari atas, Anda paham dia melihat prioritas primer. Ini script yang dia berikan. Anda sebenarnya tinggal running, harusnya jalan. Nah, yang menjadi penting di situ adalah data apa yang dibutuhkan. Dia menggunakan database yang berasal dari Marin Copernicus, yang isinya prioritas primer dalam bentuk biomas. Kalau Anda klik ini nanti, Anda klik dia akan lari dan langsung ke link yang aslinya. Sumber datanya. Oke. Dan Anda bisa lihat nanti, begitu Anda lihat ke bawah, oh ternyata dia mengambil file yang ini, yang linknya ada di sini. Kemudian Anda lihat ke bawah. Oh dia mengambil file ini. Artinya, dia merata-ratakan M itu, Anda boleh lihat di sini nanti, 3D P1MM. Anda lihat aja paling belakang ekstensinya. Anda masuk ke data akses. Anda lihat yang dia butuhkan itu data apa? PP 3D P1MM. PP dia bicara data prioritas primer, ini bukan KD, 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 O2, PH, 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 PP. Anda samakan ini. Sama nggak sih sebenarnya extension atau file yang dihasilkan? P1D. Oh bukan P1D. Artinya yang ini dia daily dari data-data harian. Oh ternyata dia hanya memakai yang data bulanan. P1MM dia ambil. Anda lihat lagi, oh ternyata dia P1MM. Kemudian kalau sudah masuk di situ, berarti yang ini yang dia pakai, Anda masuk ke formnya. Anda masuk ke form, sebenarnya Anda tinggal masukkan koordinat ini sebagai batasan. Minimum longitude, berarti Anda batasan minimum longitude yang ini, bujur. Kemudian maksimum longitude yang ini, Anda masukkan ke sini, 12, kemudian minimum latitude-nya ini, latitude berarti di bawah, minimum 40,
Maksimum latitude yang digunakan 65. 65. Maka otomatis wilayah domain Anda akan terbentuk di sini. Kemudian Anda pahami lagi, yang dia ambil tahun 2000 sampai 2020. Berarti bicara periode. Berarti tahun 2000, datanya dari 93 sampai 26, berarti 2020, tanggal 1 bulan 1, 01 bulan 1, sampai 2, sorry, dimulai dari 2000 sampai 2020. Berarti ini yang 2000, yang ini 2020. Yang ini berarti sampai tanggal 1 bulan 1. 01 bulan 1. Kemudian kedalaman yang dia pakai, oh dia kedalaman 0 sampai 10. Berarti dia pakai kedalaman 0 sampai 10. Ini yang digunakan untuk areanya. Maka Anda boleh masuk ke Automate, Anda ambil Python API, sebenarnya Anda tinggal ngambil yang ini, variabelnya. Kalau mau ambil dari sini juga nggak apa-apa, dataset ini, maksimum dip ini yang Anda copy, ini yang sebenarnya kalau Anda pindahkan ke sini, dari dimulai tadi dari dataset ID, berarti dataset ID, kalau saya mau ambil ini, dataset ID, sampai dengan maksimum dip. Ini yang saya paste di sini. Ini yang saya gunakan untuk proses downloading data. Outputnya, ini akan otomatis tersimpan di direktori di mana Anda bekerja dengan folder data, monthly NPP. Dia akan menyimpan di situ. Inilah data yang Anda gunakan nanti. Dan akan kelihatan sebenarnya pada saat Anda running, kemudian Anda buka filenya nanti, contoh saya misalkan melakukan di sini, big data, maka dia ada di sini nanti, di data. Dia akan membentuk folder sendiri. Dia akan membentuk folder sendiri nanti di situ, yang membantu saya untuk mengidentifikasi di mana file tersebut. Itu proses downloading data. Kemudian di sini Anda perhatikan bagaimana dia plotting data, sehingga muncul prioritas primer. Anda boleh berkreasi. Kalau di sini bulan 6 tahun 2015, artinya Anda setting yang ini. Kalau saya mau ganti, oh saya mau 2020, maka saya ambil yang ini yang saya ganti. Oke. Kemudian melihat bagaimana trennya, ini Anda coba lihat apa yang dia mau tampilkan. Oh ternyata dia memperlihatkan bagaimana tren dari tahun 2000 sampai 2020 terkait dengan prioritas primer di daerah ini. Kemudian kita bisa fokuskan untuk area yang lebih kecil. Ini konsep yang dia fokuskan untuk domain yang lebih kecil. Kalau tadinya areanya seluas ini, kita akan fokuskan dengan area yang lebih kecil. Contoh misalkan, Anda mau mengambil nanti misalkan, saya buka dulu ini, Anda mengambil WPP 711, tapi Anda juga memfokuskan untuk wilayah yang lebih detail. Misalkan saya mau fokuskan wilayah Selat Bangka ini. Maka saya bisa split areanya. Saya split areanya berdasarkan wilayah Selat Bangka ini. Ini area Selat Bangkanya. Saya bisa ambil fokus yang lebih detail di sini. Bisa dalam bentuk SHP, bisa juga Anda buat dalam bentuk poligon. Sekali lagi saya sampaikan, saya akan melihat kreativitas Anda, sejauh mana Anda bisa memasukkan secara real datanya. Saya tidak bilang nggak boleh, boleh. Cuma nanti akan dilihat seberapa detail Anda akan menyampaikan hasilnya. Itu contoh yang file yang satu. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Bisa diikutin? Bisa ya. Anda lakukan semua. Anda lakukan tahapan itu dulu. Setelah Anda lakukan itu, maka Anda melakukan kreativitas. Maka selanjutnya, kreativitas yang Anda lakukan, saya screen. Kreativitas yang Anda lakukan,
Saya minta Anda memodifikasi itu untuk WPP 711. WPP 711 contohnya yang ini. Berarti saya modifikasi wilayah yang ini. 711. Nanti fokusnya silakan ambil yang Selat Bangka. Begitu juga nanti ada yang WPP 571. WPP 571 berarti yang WPP yang ini. Anda ambil, fokuskan dia. Anda boleh ambil di daerah. Misalkan wilayah ini Anda fokuskan. Atau Anda ambil wilayah ini Anda fokuskan. Yang Anda lihat tren menarik sebenarnya Anda boleh fokuskan di sini. Silakan. Kreativitas Anda yang menentukan. Oke. Itu yang untuk 571. Demikian juga nanti yang untuk 712. 712 berarti Anda yang di Laut Jawa, Anda boleh fokuskan. Misalkan, oh, saya ke depan itu tertarik untuk melihat bagaimana sih daerah sekitar Pulau Seribu misalkan. Saya fokuskan untuk area ini. Silakan. Atau saya mau ngambil daerah Jawa Tengah misalkan. Saya fokuskan daerah ini. Atau, oh, saya mau fokuskan di Selat Bali. Saya fokuskan di, Selat Madura misalkan. Saya fokuskan di sini. Saya fokus tergantung Anda yang mau mengambil wilayah mana. Fokus areanya. Tapi masih dalam wilayah WPP tersebut. Itu yang akan kita lakukan. Contoh misalkan, saya tunjukkan contohnya, saya mau fokus mengambil wilayah yang daerah ini saya geser dulu biar nggak ganggu. Nah, ini yang tadi yang kita ambil di sini. Sekarang saya modifikasi. Saya mau mengambil wilayah spesifik. Contoh, saya mau ngambil di perairan Bangka. Di Anda tadi kan WPP. Saya mengambil spesifik saja. Saya mau ngambil di daerah Selat Bangka. Ini yang saya lakukan. Yang harus saya perhatikan di sini, kalau tadi saya berbicara NWS yang di daerah NWS ini, prioritas primer daerah NWS ini, maka data yang dia gunakan adalah data Atlantik Europe. Datanya ini pasti nggak ada data Indonesia. Datanya nggak ada Indonesia. Maka saya harus menelusurin data yang ada prioritas primer dalam bentuk NPP di daerah Indonesia itu apa. Maka saya bisa beranjak nanti, saya harus mengambil data, kalau ini pasti nggak ada. Saya harus mengambil data yang global. Data global yang bicara prioritas primer. Maka saya bisa ambil di sini misalkan, saya lari ke sini. Anda boleh ketikkan di sini. Prioritas primer itu apa? Misalkan productivity, atau Anda aja primer misalkan. Nggak ada, berarti dari variabel yang saya masukkan. Kalau saya ini nggak ada, berarti saya harus masuk dari productivity. Primary production. Nggak ada juga. Kalau nggak, Anda susah mencarinya, paling enak sebenarnya yang paling dekat dengan prioritas primer itu apa? Pasti larinya ke fitoplankton. Sorry. Oh, sini main filter saya buat ya. Sorry, saya close dulu ini. Baru saya masuk di sini yang variabel primer productivity, primer production. Nah, Anda masuk dari sini, Global Ocean Biogeochemistry atau Global Ocean Biogeochemistry Handcasting. Ini yang saya gunakan variabelnya. Kenapa? Karena saya mencari prioritas primernya. Oke. Atau ada juga kalau Anda mau lebih cepat sebenarnya dari Pito, itu biasanya Pito relevansinya kan ke prioritas primer. Dia pasti akan mengarah ke level yang sama. Sama-sama di Global Ocean Biogeochemistry Analysis. Ini yang Anda lakukan seperti yang tadi.
datanya Anda crop dan sebagainya, supaya nanti wilayah kajian Anda akan fokus memang di Selat Bangka atau WPP yang Anda inginkan. Ini saya ngambil untuk wilayah Selat Bangka, dan saya modifikasi dengan skrip yang dia lakukan, sama persis. Saya hanya mengganti wilayah area kajian saya, kemudian saya coba lakukan analisis. Sehingga akan keluar bagaimana prioritas primer untuk masing-masing musim. Sama seperti yang dia lakukan, dia juga akan mengeluarkan bagaimana prioritas primernya. Pada masing-masing kondisi, dia akan keluarkan semuanya itu. Kreativitas Anda sama persis sebenarnya. Bagaimana tahunannya, bagaimana musimannya, dan sebagainya. Ini untuk datanya dia, ini untuk analisis yang saya lakukan. Artinya, saya memodifikasi skrip yang sama, tapi mengambil dari sumber data yang berbeda, karena memang wilayah yang dia jadikan contoh adalah wilayah domain dia, dan ini kemudian saya coba analisis. Sehingga nanti akhirnya, saya bisa mendapatkan bagaimana masing-masing pH, klorofil, NPP, dan sebagainya. Kemudian bagaimana pola tahunan dari masing-masing parameter, prioritas primer, konsentrasi nitrat misalkan. Kemudian nanti saya coba lakukan di terakhir, bagaimana gambaran surface temperatur untuk masing-masing musim, karena dia bicara musim. Kemudian saya mencoba menghitung bagaimana korelasi masing-masing. Saya akan dapatkan koefisien korelasinya dan bagaimana p-value-nya. Artinya p-value secara statistik, apakah dia bisa diterima atau tidak, apakah valid atau tidak. Ini sudah sekali jalan kita lakukan semua, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita harus lakukan dalam konteks ini. Sama seperti yang dia lakukan, dia juga menghasilkan itu. Artinya dia keluarin data-data itu sebenarnya. Kalau Anda lihat nanti di bawah, dia juga akan menghasilkan korelasi, R, dan sebagainya. Tapi wilayah yang saya lakukan analisis dan saya lakukan korelasi adalah satu domainnya, satu WPP-nya seperti apa. Atau satu fokus areanya, satu fokus area ini seperti apa korelasi antar masing-masing parameter. Itu yang Anda akan lakukan. Itu yang saya harapkan Anda mencoba untuk melakukan analisisnya di masing-masing area yang menjadi contoh Anda. Begitu juga nanti pada saat Anda mau menganalisis contoh yang lain, misalkan nanti secara garis besar tugas ini ada tiga yang berbicara terkait dengan bagaimana prioritas primer, tiga yang akan berbicara bagaimana dengan variasi musim monsoon system. Contoh yang di sini dia di pantai barat Afrika, Anda akan terapkan sesuai dengan WPP yang ditugaskan ke Anda. Kemudian nanti Anda mencoba menjabarkan bagaimana visualisasi untuk wilayah yang lain. Kemudian ada juga nanti bagaimana perambatan gelombang panas. Contoh yang dia buat di Laut Cina Selatan, pantai timur, Laut Timurnya Chinese. Ini bisa Anda modifikasi untuk WPP 571 dan WPP 712. Anda yang memilih. Satu kelompok cukup memilih satu tugas ini. Satu kelompok boleh memilih satu tugas ini. Nggak usah dua, saya cuma minta satu saja. Satu kelompok, satu tugas ini, lakukan apa yang di situ sampai Anda sukses. Kemudian, Anda breakdown untuk wilayah kajian Anda di WPP 752. Anda modifikasi sesuai dengan wilayah Anda. Lakukan analisis dalam rentang waktu 10 sampai 20 tahun terakhir. Saya rasa Anda tinggal skripnya, Anda modifikasi periode waktu pengambilan data dan sesuaikan dengan tersediaan data. Kemudian hasilnya Anda modifikasi dan Anda langsung lakukan di sini. Contoh, saya mau merubah di sini hasil yang saya dapatkan adalah bla 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 bla. Pembahasannya langsung Anda tidak perlu lakukan di tempat lain. Anda langsung ketik di situ. Kalau Anda run, maka pasti akan keluar semua. Hasil yang saya dapatkan adalah bla 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 bla. Artinya kita mau bekerja dalam satu page ini, satu
fitur ini, di situ Anda lakukan prosesnya dan di situ Anda lakukan pembahasannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Yanyu, Salsabila, bisa dipahami? Jimmy bisa dipahami? Kamu bosnya bisa dipahami nggak? Jimmy, Ya, Pak. bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, kamu sambil nggak tahu kerjaan apa kalian semua mau LD, entah apapun nama kalian, yang penting tolong tugasnya juga dikerjakan. Oke, Dede bisa dipahami, Dede? Bisa, Pak. Oke. Ya, di 11 yang saya kirim itu, Anda boleh pilih satu kelompok satu. Saya ulangin lagi. Oke. Silakan Anda lakukan analisisnya dan dibuat di situ langsung. Apa yang sudah Anda dapatkan, simpan semua dalam Google Drive, karena saya tidak mau cuma melihat hasilnya, tapi saya melihat proses yang Anda lakukan. Simpan di situ baik data maupun Jupyter Python-nya. Script Jupyter Python yang Anda lakukan seperti ini. Anda simpan di situ semua. Anda simpan data yang Anda download, kemudian Anda simpan script Anda supaya saya bisa menelusuri apakah ini memang dilakukan atau hanya sebatas ya keluarin aja. Saya mau lihat seperti itu. Dan saya akan mencoba merunning semua itu supaya apa? Karena file Anda dibutuhkan. Saya tidak mau mendownload lagi. Saya mau melihat jalan enggak script Anda. Kemudian yang Anda kirimkan ke saya dalam bentuk link Google Drive-nya, dan Anda saya minta membuat dalam bentuk poster, pendahuluan, singkat saja, metodenya seperti apa, hasil dari pembahasan seperti apa, kesimpulan seperti apa, dan data pustaka seperti apa. Hanya dalam satu poster, semua tahapan ini sudah Anda hasilkan. Anda boleh buatnya dalam bentuk PowerPoint, di PPT, Anda boleh buat dalam Canva, terserah kreativitas Anda yang mengembangkannya. Itu yang akan menjadi tugas Anda. Anda boleh pilih dari 11 ini, dan 11 ini, kenapa saya banyak di link yang diberikan itu, tapi saya hanya memilih 11 ini, karena dari 11 ini benar-benar saya lihat ini yang bermanfaat bagi Anda yang melakukan tugas akhir nanti. Oke, ada pertanyaan. Bima. Bima, mana Bima? Ya, Pak. Ada pertanyaan Bima? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ninda, ada pertanyaan Ninda? Cukup, Pak. Cukup. Cukup kuliahnya. Tidak Deska, ada, Pak. Izin bertanya, Pak. silakan. Untuk deadline pengumpulannya ini kapan, Pak? Belum, nanti. Itu sesi berikutnya. Yang penting yang sudah saya jelaskan dulu. Jangan dulu masuk terlalu jauh. Ah, kalau dari yang dijelasin cukup mengerti, Pak. Cukup. Safira? Safira? Kapan pengumpulannya? Batas pengumpulan nilai itu sebenarnya minggu depan. Makanya kemarin saya minta Jimmy, tolong dong Jim, sekali Zoom aja, sebentar saya menjelaskan. Karena kalau nanti Jimmy kemarin menawarkan, Pak, kalau nggak Senin, Selasa, sampai Rabu, Anda nggak punya kesempatan mengerjakannya. Maka saat ini Anda punya kesempatan panjang. Saya tunggu sampai hari Kamis malam. Karena saya kan mintanya tidak dalam bentuk cetak. Saya minta semua dalam bentuk soft. Sehingga Kamis malam saya masih punya waktu untuk mengecek, menilai. Mudah-mudahan Jumat tidak terlewat. Saya bisa menyerahkan nilainya ke Pak Tony. Karena Pak Tony udah minta nilai big data mana. Jadi itu waktunya Deska. Kamis malam,
Saya tunggu dalam bentuk link filenya. Di dalam semua yang saya harapkan tadi itu ada di dalam. Anda yang menentukan nilai Anda mau seperti apa, kreativitas Anda yang menentukan nilai Anda seperti apa. Bisa sampai Kamis malam. Bisa, Pak. Bos, Dede semangat sekali. Bisa ya dia. Kamu biar cepat-cepat LDO lagi ya. Oke. Ada lagi? Caranya ada? Caranya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Silakan Anda masing-masing kelompok tentukan. Saya akan langsung checklist di sini tugas Anda yang mana. Saya akan list di sini. Anda mau yang mana? Saya akan ketik di sini. Anda boleh tinggal sebutkan nomor 1 sampai nomor 11. Ya. Oke. Saya mulai dari kelompoknya Adit. Adit milih yang nomor berapa? Adit, Dede, Nisa, Ninda, Bima. Nomor berapa? Anda pilih tugas Anda. Karena jangan sampai juga sama. Sebentar, Pak. Nah, oke. Saya berikan waktu 5 menit. Anda silahkan berdiskusi. Bisa melalui chat. Atau yang sedang berkumpul, silahkan berkumpul berdiskusi. Saya berikan waktu 5 menit. 5 Bapak, menit saya akan... Yap, izin kalau misalkan kelompoknya udah diskusi, boleh duluan nggak, Pak? boleh. Silahkan siarani. Untuk kelompok 5 itu kami pilih yang Northwest South Seas Region 2025 Investigating Trend in Primary Production. Untuk WPP berapa itu? WPP yang 711. Berarti yang nomor 1. nomor 1. Oke. Nomor 1 sudah diambil kelompok 5. Oke. Yang lain? Yang sudah Izin Bapak, berdiskusi. Sebentar. Satu. Satu ya, jangan rebutan. Ini bukan MBG. ya Pak. Yuk. Siapa? Izin Bapak, izin Bapak. Siapa dulu? Dede dulu Pak. Dede dulu, Pak. Dede. Ya, silakan Dede kelompok Eh, 8. di kami kelompok 8 ini, Pak, memilih nomor 3, di mana Northwest South Regional 2023. Untuk WPP 712. Iya, WPP 712. Oke. Berikutnya Izin Bapak dari kelompok, kami kelompok 1 Pak. Kelompok 9 Pak. kelompok 9. Iya Pak. Untuk kelompok 9 itu Pak memilih yang nomor 9 Pak. Nomor 9. Iya Pak. MD 4 Asia 2025 Marine Liquid in the East Chinese Sea. WPP 711 ya. Iya Pak. Oke. Kemudian Izin Pak, untuk yang kelompok 4 itu memilih yang nomor 2 Pak, yang BPP 571 yang primary production. primary production untuk WPP 571 ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Yang kelompok yang sudah oke? Saya Eh, tunggu. Yuk, Pak, kelompok 7 pilih yang nomor 4, Pak. kelompok 7 pilih nomor 4. Ya, yang Northwest South Seas Region 2023, Pak. Yang WPP 712. Maaf, Pak. Yang MD4 Afrika 25. Yang WPP-nya 711. Nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Ya, Pak. WPP 711. Ya, Pak. Oke. Kelompok yang lain? Izin Pak, kelompok 6 itu pilih nomor 5 Pak, yang
MD4 Afrika 2025 yang WPP 571. Nomor 5 ya. Iya, Pak. Oke. Kelompok yang lain. Kelompok 1, 2, 3. Kemana dirimu Izin, semua? Pak. Oke, kelompok berapa? Satu yang nomor 7, Pak, WPP 573. Kelompok 1, nomor Iya, nomor 7 yang WPP 573. Oke. Ada lagi? Izin Pak, kelompok 3 Pak. Kelompok 3 nomor Nomor 11 WPP 712. 11. 11 tuh 12 berarti Marine Heatwave ya. Iya Pak. Oke. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Jericho, Ferlian, Laura, Tasya, Akas. Mana nih kelompoknya? Nggak ada yang perwakilan kelompok ini di sini. Izin, Jangan Pak. saya sampai saya yang menentukan nanti. Oke? Saya Laura dari perwakilan kelompok 2. Hmm, Itu yang ke-8, Pak. 8. Apa itu 8, Laura? Yang ke-8 visualizing physical model products, Pak. Berarti terkait upwellingnya. Ya, Apa, Pak? terkait upwellingnya. Iya, Pak, upwelling. Oke, BBP 752. oke. Ya, semuanya sudah terrecord. Semua kelompok sudah bisa melakukan apa yang bisa dilakukan dan lakukan yang terbaik untuk penilaian Anda. Saya perhatikan nilai Anda bervariasinya sangat tinggi yang untuk UAS dari Ibu Elis. Dan saya berharap ini kesempatan Anda untuk memperbaiki juga penilaian. Karena saya juga menganggap ini sebagai best project, biasanya penilaian untuk best project itu yang paling tinggi proporsi penilaiannya. Artinya yang penugasan-penugasan yang sifatnya project, itulah yang memiliki nilai proporsi dan bobot nilai yang tinggi. Kalau di penilaian kita, partisipasi dan project itu biasanya yang dari 50% dari total penilaian. Dan ini nanti akan diakumulasi dengan total yang dari Bu Elis dan total dari yang Pak Tony. Saya berharap kalau memang Anda serius, kami percaya pasti nilai Anda nilai yang terbaik. Untuk itu, lakukan yang terbaik, lakukan kreativitasnya, apa yang bisa Anda lakukan. Dan satu catatan saya juga minta kejujuran Anda. Kalau memang ada yang tidak bekerja, berikan note ke saya, catatan ke saya, dan itu akan menjadi catatan saya untuk mengcross-check. Jangan sampai nanti ada 5 orang dalam satu kelompok, 1 orang sama sekali tidak mengerjakan apa-apa. Saya berharap silakan, Anda boleh japri ke saya, Pak, mohon maaf, ini tidak melakukan apa-apa. Artinya kita juga harus memberikan pembelajaran bagi Anda yang tidak mau bekerja, maka Anda juga layak mendapatkan nilai tidak sepantasnya Anda dapatkan. Nggak usah khawatir, siapa yang menyampaikan saya tidak akan memberitahukan kepada temannya, dan itu menjadi catatan. Siap ya? Karena waktu Anda pendek, Anda harus bekerja secara tim. Anda harus berbagi tugas secara tim. Waktu Anda kelihatannya aja panjang seminggu, tapi sebenarnya yang Anda kerjakan lumayan. Jadi mulai berbagi tugas, mulai mengorganisir siapa yang mengerjakan apa, dan nanti kalian coba berdiskusikan. Bagi yang seandainya ada yang kurang paham, contoh yang mengambil upwelling tadi, Pak, saya mau ngambil upwelling di pantai selatan Jawa kasusnya nanti. Bagaimana, di periode yang mana saya ambil? Anda boleh ngambil perwakilan di musim timur, Anda boleh ambil perwakilan di musim barat. Karena upwellingnya tergantung dari musimannya. Kemudian nanti yang di marine heat wave atau gelombang panas. Pak, di situ ada validasi dengan data koral. Karena bagaimana pengaruh gelombang koral dengan kondisi yang ada di lokasi.
Anda boleh dapatkan dari data lain atau Anda boleh ambil dari data-data sekunder lainnya. Karena ada data yang nanti bagaimana pengaruh gelombang panas ini terhadap kondisi mortalitas karang atau koral yang ada di daerah tersebut. Itu juga menjadi catatan nanti, Pak, bagaimana saya memvalidasinya dan sebagainya. Kalau Anda nanti telaah, Anda lihat, Anda akan menemukan itu. Pada saat Anda ke Bentur, Anda boleh berdiskusi dan menchat saya, Pak, saya mau chat. Atau Anda, Pak, boleh nggak kita berjumpa masing-masing kelompok? Silakan. Saya buka ruang itu ke Anda. Harapan saya satu, Kamis tugas Anda semua sudah selesai. Oke, jelas ya? Jelas ya? Saya rasa Jelas, waktu Pak. Anda juga lebih banyak karena beberapa mata kuliah sudah menyelesaikan perkuliahan. Tinggal big data seperti yang paling belakang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Cukup? Ya, sesuai dengan janji saya ke Jimmy, saya juga akan lama. Saya bilang, yang penting saya memberikan gambaran apa yang menjadi penugasan Anda dan apa yang menjadi poin-poin Anda. Karena alasan Jimmy kemarin, Pak, libur, Pak. Iya, tapi LDO-nya bisa Jimmy, ya? Apa-apa. Yang Anda bisa lanjutkan semua kegiatan Anda, kegiatan dan aktivitas Anda. Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan mulai bekerja secara tim. Dan kalau ada problem, silakan komunikasikan segera. Itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Siang Bapak, terima kasih Bapak. Ya, izin live Kasih, ya. Bapak.